dan juga Mr. Eka. Yang luar biasa tentunya ya. Hari ini kita mau apa ya, Sarjana ya? Kita mau ibadah bersama. Oh iya, kita mau ibadah bersama dengan KB Firdaus dan SD Widya Kirana. Teman-teman sudah siap semuanya? Harus siap dong, Miss ya. Oh, luar biasa ya. Mari Miss Rina dan Mr. Sena dan juga Mr. Eka mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Semua. Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita mau pujikan apa ya, Mr. Sena ya? Menari dulu, Miss. Oh, kita mau menari teman-teman. Oke. Kita bisa menari bergembira. Iya, seperti siapa ya? Seperti Raja Daud. Seperti Raja Daud. Oke teman-teman, siap ya? Mari Eka. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Satu kali lagi ya teman-teman. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Wah, teman-teman sudah semangat ya? Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita menari tadi, Miss ya. Iya, seperti Daud, luar biasa ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan acara ibadah pada hari ini, mari Miss Rina ajak teman-teman untuk melipat tangan dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah sertai kami dari bangun pagi, dari persiapan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menutup bungkus kami pada hari ini dengan kuasa kasih setiamu Tuhan, supaya dalam acara ibadah bersama KB Firdaus dan SD Widya Kirana, Engkau sendiri yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Sekiranya kami juga memohon pengampunan daripadamu Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau apa lagi ya Sarjana ya? Kita mau jadi pasukan. Oh, kita mau jadi pasukan ya? Pasukan yang gagah berani. Pasukan yang gagah berani teman-teman. Teman-teman masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan ya? Harus semangat teman-teman ya. Iya, masih kuat untuk berdiri ya teman-teman. Oke, kita mau jadi pasukan. Saya bukan
sama teman-teman kita langsung lagi. Nggak boleh mengucapkan Nggak hari boleh ya, karena Tuhan ajarkan kita untuk apa? untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Ya, kita itu laskar Kristus ya. Oke, sekarang kita mau apa ya, Sarjana ya? Kita mau, karena kita pasukan Kristus, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Harus taat dengan firman. Iya, kita mau dengar-dengaran seperti Samuel kecil. Teman-teman kan juga masih kecil. Iya, teman-teman masih kecil. Tapi Tuhan sudah pilih teman-teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Contohnya seperti apa ya, Mister ya? Seperti mengasihi orang-orang sekitar. Iya, mengasihi orang-orang sekitar. Itu juga salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Jadi teman-teman, mari Miskina aja untuk mempersiapkan hati teman-teman ya. Teman-teman di rumah boleh duduk. Kita mau belajar menjadi seorang Samuel kecil. Shalom teman-teman SD Widya Kirana dan PAUD Kapil Firdaus. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat-sehat ya? Oke, teman-teman sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita minggu ini? Yuk, di sini aja teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk minggu ini. Tuhan, kami boleh beribadah bersama dengan Nis dan teman-teman kami walaupun kami masih berada di rumah. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami naikkan, kami nyanyikan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyediakan telinga kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Urapi Tuhan untuk isinya yang akan menyampaikan, biarlah apa yang diceritakan ini adalah kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, cerita kita minggu ini dari mana ya teman-teman? Cerita kita pada minggu ini Miss Wina ambil dari kisah seorang anak yang luar biasa. Siapa ya nama anak itu? Yuk, kita boleh minta bantuan mama atau papa di rumah untuk nanti membacakan
kisah dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Oh, 21. Ya. Oke teman-teman, yuk siapkan diri kalian, kita dengarkan cerita berikut ini. Ada seorang anak yang bernama Samuel. Anak laki-laki ini adalah anak dari Ibu Hana. Sebelumnya, Ibu Hana tidak dapat memiliki seorang anak. Kemudian Ibu Hana berdoa meminta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab doanya dan Ibu Hana bisa melahirkan Samuel. Ibu Hana adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dan Samuel juga dididik untuk mengasihi Tuhan. Ibu Hana pernah berjanji bahwa pada saat dia mendapatkan anak, dia akan memberikan anaknya itu untuk melayani Tuhan. Setelah Samuel besar, setelah Samuel menjadi seorang anak, Ibu Hana menepati janjinya. Ibu Hana tidak mengingkari janji yang sudah Ibu Hana sampaikan kepada Tuhan. Suatu hari, Ibu Hana membawa Samuel ini ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan dalam pengawasan Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam yang sudah sangat tua. Saat itu Samuel masih sangat kecil, teman-teman, tetapi Samuel taat kepada ibunya. Di dalam bait suci, di dalam bait Allah di rumah Tuhan itu, Samuel dididik untuk mengerjakan pekerjaan. Dan Samuel anak yang rajin sekali. Samuel melakukan semuanya dengan senang hati karena dia mengasihi Tuhan. Samuel tidak pernah mengeluh dengan semua tugas yang dikerjakannya selama di rumah Allah. Di suatu malam, pada saat Imam Eli sudah tidur dan Samuel juga sudah tidur di ruangannya, tiba-tiba Samuel mendengar ada suara yang memanggil namanya. Samuel, 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 Samuel. Samuel pun segera berlari menuju Imam Eli. Di dalam ruangan Imam Eli, ia bertanya, "Imam Eli, apa yang bisa kulakukan untukmu?" tanya Samuel. Namun teman-teman, ternyata Imam Eli sedang tertidur. Dia pun terbangun. Oh Samuel, aku tidak memanggilmu. Mungkin kamu sedang bermimpi. Sudah, tidurlah lagi, nak, jawab Imam Eli. Samuel pun kembali ke ruangannya untuk tidur. Kemudian Samuel pun kembali ke ruangannya untuk tidur. Baru saja dia meletakkan kepalanya, beberapa saat kemudian dia mendengar untuk kedua kalinya ada suara yang memanggilnya. Samuel, 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 Samuel. Samuel pun kembali bangun dan dia berlari menuju ke ruangan Imam Eli untuk kedua kalinya dan bertanya. Namun Imam Eli juga menjawab bahwa dia sama sekali tidak memanggil Samuel. Samuel pun diminta untuk tidur kembali. Baru saja Samuel tertidur, dia mendengar suara itu memanggil namanya lagi. Samuel pun kembali lagi menemui Imam Eli untuk ketiga kalinya. Kali ini Imam Eli akhirnya terbangun. Dan Imam Eli mulai mengerti
bahwa ternyata yang memanggil Samuel tentunya adalah Tuhan sendiri. Akhirnya Imam Eli berpesan kepada Samuel, sekiranya nanti Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya lagi, Samuel harus menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kembalilah Samuel ke dalam ruangannya. Dan ternyata benar, setelah itu Tuhan sendirilah yang datang menemui Samuel dan memanggil Samuel. Samuel pun menjawab seperti yang Imam Eli ajarkan kepadanya. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Samuel. Samuel mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan firmankan. Dan Samuel pun taat melakukan apa yang Tuhan sudah katakan pada Samuel. Samuel mengerjakan setiap didikan Tuhan, setiap pelajaran yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Akhirnya, karena ketaatan Samuel kepada firman yang dia dengar, Samuel semakin dijadikan berkat bagi semua orang. Bahkan Samuel dipakai sebagai alat Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya Israel. Nah, sudah selesai kita mendengarkan cerita dari seorang anak yang luar biasa mengasihi Tuhan. Namanya siapa tadi? Iya, betul, namanya adalah Samuel. Samuel itu anaknya siapa sih teman-teman? Iya, anaknya Ibu Hana. Ya, nah apa ya berkat yang kita dapatkan setelah kita mendengarkan cerita tentang Samuel? Banyak ya. Iya, kita belajar untuk menjadi anak yang taat seperti Samuel. Ketaatan Samuel ini luar biasa disukai oleh Tuhan. Tuhan sayang pada Samuel. Akhirnya dia mau dididik dan diajar oleh Tuhan melalui Imam Eli di Bait Allah. Dan akhirnya apa teman-teman? Dari akhir cerita tadi kita tahu bahwa Samuel akhirnya menjadi berkat buat semua orang, bahkan untuk bangsanya Israel. Siapa ya dari teman-teman Wisnu yang mau jadi berkat juga seperti Samuel? Boleh angkat tangan? Nah, teman-teman angkat tangan semua ya. Iya. Lalu apa ya Miss yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat seperti Samuel? Kuncinya teman-teman ada pada ayat hafalan kita hari ini. Yuk, minta tolong mama papa untuk membuka Amsal 23 ayat 12. Disini ulangi, Amsal 23 ayat 12. Bunyinya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita ulangi sekali lagi ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke. Jadi dari ayat itu teman-teman, caranya adalah kita harus mau menjadi anak yang taat. Ya, anak yang taat, anak yang mau dididik, anak yang mau belajar, anak yang mau diajar. Ya, kalau kita menjadi anak yang taat, tentunya kita tidak membantah. Membantah itu apa? Membantah itu tidak mendengarkan, tidak menghiraukan, tidak melakukan apa yang mama papa kita minta untuk kita lakukan. Misalnya nih, mama papa meminta kita untuk tidur siang, ya, atau minta kita untuk belajar. Nah, sebagai anak yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik, ya, yang mengasihi Tuhan, tentunya kita harus taat
dengan apa yang mama papa sampaikan. Ya, karena apa yang mama papa sampaikan itu pasti mendidik kita untuk bisa menjadi anak yang luar biasa, anak yang lebih lagi menjadi berkat, anak yang lebih lagi mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, siapa teman-teman Misuna yang mau? Mau semua ya? Oke. Nah, teman-teman, Misuna percaya dengan pertolongan Tuhan, setiap kali kita berdoa, kita minta untuk Tuhan menolong kita menjadi anak yang taat, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Nah, yuk kita mau ucapkan janji kita sama-sama yuk dalam doa kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita dari anak Samuel Tuhan yang sudah kami dengarkan siang hari ini. Tuhan, kami rindu, kami ini anak-anak-Mu yang kecil bisa menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Taat kepada guru di sekolah, taat kepada mama papa, terlebih-lebih taat kepada Tuhan. Tidak membantah saat kami diberikan pendidikan, diberikan arahan, diberi nasihat. Tolong kami Tuhan Yesus, bantu kami untuk kami bisa semakin menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semakin membuat mama papa kami senang, bapak ibu guru kami di sekolah juga senang karena ketaatan yang kami lakukan. Terlebih lagi, Tuhan lebih-lebih mengasihi kami karena ketaatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah janji kami Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bye-bye. Wah, firmannya luar biasa sekali nih. Wah, luar biasa teman-teman. Belajar jadi pasukan Kristus yang mendengarkan didikan. Iya. Luar biasa. Biarlah teman-teman semua di rumah selalu mendengarkan didikan siapa saja nih? Dari Orang tua, papa, mama ya. juga sama guru-guru. Iya, sama miss-miss, sama mister di Iya. sekolah. Terlebih mendengarkan didikan firman Tuhan. Kita harus praktekkan di rumah ya teman-teman. Oke, Oke, akhirnya teman-teman kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan ya. Teman-teman bisa lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Terima kasih atas pujian yang luar biasa. Dan terima kasih atas firman yang mengingatkan kami semua. Biarlah kami belajar selalu mendengarkan, setia melakukan setiap didikan dari firman Tuhan, dari orang tua, dan dari guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dan tak lupa kami berdoa untuk seluruh keluarga kami supaya selalu sehat, orang tua kami sehat, dan guru-guru kami juga sehat, dan kami semua juga sehat, terhindar dari mara bahaya apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Dan Tuhan Yesus memberkati.